نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنه أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya, kepada seluruh makhluknya, dan tidak pernah terputus walaupun hanya sekejap mata. Dan di malam ini alhamdulillah kita memasuki tanggal 8 Rajab tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan 29 Januari tahun 2023 Masehi. Dan Rajab adalah di antara 4 bulan haram. Ini kita saling mengingatkan, mungkin sudah mengetahui bahwa kita telah memasuki bulan haram, bagaimana keutamaan bulan haram, peringatan terhadap bulan haram, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. 12 bulan fi kitabillah, yang Allah telah tetapkan yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakannya langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan membawakan riwayat-riwayat bahwasanya 4 bulan haram tersebut adalah 3 bulan berturut-turut, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Al-Muharram. Dan 1 terpisah, yaitu bulan Rajab yang kita berada di bulan itu sekarang. Adapun keutamaannya adalah bahwasanya bulan Rajab dilipat gandakannya pahala. Seseorang yang melakukan ketaatan dilipat gandakan pahala di bulan ini. Itu makanya sebagian ada riwayat-riwayat yang masuknya bulan Rajab ada puasa-puasa, ada yang amalan-amalan yang keutamaannya setelah diteliti oleh para ulama, di antaranya ulama kritik hadis, bahwa rata-rata sanadnya dhaif yang awal menyambut bulan Rajab. Adapun keutamaan bulan Rajab secara umum, maka perbanyak ibadah di bulan itu, maka itu disyariatkan. Sebagian orang terkadang menyengaja untuk umroh di bulan Ramadan karena keutamaan ini. Dan memang dari dahulu di antara kebiasaan orang-orang sebelum Islam turun, semenjak zaman Nabi Ibrahim, memang di bulan haram mereka tidak melakukan peperangan. Tidak melakukan peperangan karena memuliakan bulan haram. Tidak ada peperangan, dan biasanya mereka di bulan Rajab ini pergi umroh. Adapun di bulan Zulqa'dah, termasuk bulan haram, mereka pun berangkat haji di bulan Zulhijjah, dan di bulan Al-Muharram mereka kembali ke negeri mereka masing-masing, dan itu dalam keadaan aman, tidak ada peperangan. Tidak ada peperangan. Itu salah satu bagaimana mereka di zaman dahulu. Karena manasik haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu kebiasaan orang-orang di zaman dahulu sampai Nabi Muhammad SAW dan sampai akhir zaman.
Seorang akan melakukan berbondong-bondong dan semuanya memiliki kerinduan untuk menziarahi, mengunjungi, baik untuk haji dan umrah. Kemudian perlu juga kita ingatkan bahwasanya ulama terdahulu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Lataiful Ma'arif, salah satu kitabnya, bahwasanya ulama terdahulu mempersiapkan diri dari sekarang. Dari sekarang. Mereka mempersiapkan diri di bulan Rajab. Mereka mulai istilahnya menanam. Di bulan Rajab mereka menanam. Sudah start. Jadi startnya itu bukan di bulan Ramadan. Di bulan Rajab mereka sudah start. Dan konon cerita orang-orang tua kita dahulu, dan alhamdulillah kita mendengar ceritanya, orang-orang petani pergi ke ladang, ke sawah di bulan Rajab itu sudah tidak lagi Rajab, Sa'ban dan Ramadan, mereka tidak, rata-rata yang tempat gudang berasnya itu sudah penuh. Sudah ada stok untuk sampai bulan Syawal. Jadi memang mereka telah persiapkan di bulan Rajab, sudah siap-siap mereka untuk menanam, istilahnya. Menanam apa? Menanam keimanan, ibadah sudah mereka mulai. Mereka telah melazimkan dengan Al-Qur'anul Karim. Mereka telah melazimkan dengan memperbanyak puasa, dengan bersedekah, sudah memulai di bulan Rajab. Lalu setelah itu di bulan Sya'ban adalah menyiram. Bagaimana seseorang setelah ditanam, disiram, dan di bulan Ramadan baru mereka panen pahala. Sudah terbiasa di bulan Rajab, Sya'ban, akhirnya mereka di bulan Ramadan sudah terbiasa. Berbeda dengan kita yang mulai, perhatikan kalau kita mulai di bulan Ramadan, start itu biasanya agak berat untuk membiasakan membaca Al-Qur'anul Karim. Agak susah kita melakukan salat tarawih karena masih berat. Apalagi dalam kondisi setelah berbuka itu biasanya perut kita penuh dengan makanan. Ditambah dengan letih, capek, perut kenyang, sehingga tidak kuat kita untuk melakukannya. Dan biasanya jiwa itu memilih yang tidak panjang-panjang bacaan imamnya. Janganlah sholat di situ 1 juz, kita pilih yang di sini cepat selesainya. Itu biasanya jiwa memilih. Berbeda dengan orang yang telah dilatih sejak bulan ini, insya Allah dia mencari kalau bisa 1 juz dalam satu malam setiap tarawihnya. Begitu juga dengan bacaan sendiri, sedekahnya, semuanya. Jadi dilipat gandakan pahala kita di bulan Rajab ini. Begitu juga sebaliknya bagi orang yang melampaui batas, yang mencelakakan dirinya, di bulan Rajab ini juga dilipat gandakan catatan keburukannya. Dilipat gandakan juga. Jadi bulan Rajab ini bulan haram, maka muliakanlah bulan haram tersebut. Muliakanlah bulan haram itu, berusahalah dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan beredar doa-doa di media, Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Memang hadis ini bukan hadis yang sahih, tetapi ulama membolehkan, asalkan jangan berkeyakinan itu dari doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sedikit kita tambahkan, kenapa kita cuma diberkahi di Rajab dan Sya'ban? Kenapa kita tidak di Ramadan padahal bulan penuh berkah? Apa salahnya kita balighna Ramadan wa barik lana fi, dan berkahi juga kami di bulan Ramadan tersebut? Kenapa kita cuma minta berkah doa di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban saja? Kenapa tidak di bulan penuh berkah itu juga? Lalu kita sampai, tetapi tidak banyak kebaikan-kebaikan yang dituai di dalamnya, di banyak panen pahala, sama saja dengan bulan-bulan sebelumnya. Itu sedikit tentang bulan haram yang alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan berada di bulan ini. Hati-hati dengan bulan ini. Selain dilipat gandakan pahala, juga dilipat gandakan catatan keburukan. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah alhamdulillah Allah bukakan keinginan kita. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pelajaran kita matan Arba'in An-Nawawiyah. Matan yang telah disusun oleh Imam An-Nawawi berisikan 42 hadis. 42 hadis, dan alhamdulillah di malam ini kita
insyaallah akan memasuki hadis yang ke-27. Jadi bertanya apa tadi judulnya yang bertanya pada hatimu. Ini tentang bagaimana seseorang bagaimana hati yang bagaimana, insyaallah akan kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Untuk itu kita mohon kesediaan Ustadz Yayan untuk membacakan matanya. Tafadhol. 27, hadis yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-27, kebajikan dan dosa. An-Nawasi bani Sam'an radhiyallahu anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsi wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas. Rawahu Muslim. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Wa an Wabisah bani Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala jitta tas'alu 'anil birri wal ismi. Qultu na'am. Qala istafti qalbak. Al birru ma tama'annat ilaihi an-nafsu wa tama'anna ilaihi al-qalbu wal ismu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nasu wa aftauka. Hadithu hasan rawainahu fi musnadai al-imamain Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa saja yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa saja yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberi fatwa padamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi, dengan sanad hasan. Baik. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Itulah hadis yang ke-27, baru saja sama-sama kita dengarkan. Hadis yang mulia ini berasal dari sahabat Nawas bin Sam'an, anin Nawasi bin Sam'an radhiyallahu anhu. Sebelum kita lanjutkan, kita berkenalan sejenak dengan An-Nawas. Sebagaimana biasa kita, karena ini kita tidak terlalu panjang membawakan riwayatnya, karena beliau sahabat yang awalnya datang dari daerah Syam, datang bersama ayahnya juga. Jadi sebenarnya yang cocok itu radhiyallahu anhuma, karena ayahnya juga masuk Islam. Semoga Allah meridai dia dan ayahnya. Di sini ditulis radhiyallahu anhu, sebenarnya radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai dia dan ayahnya, seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi dia dan ayahnya adalah sahabat yang ketika itu menetap di Madinah, belajar dengan Nabi SAW, dan akhirnya beliau tinggal berumah di daerah Damaskus, daerah Syam. An-Nawas bin Sam'an, dan beliau tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis. Dicatat oleh ahli sejarah 17 hadis yang diriwayatkan oleh Nawas bin Sam'an, dan hadis yang ini pernah kita pelajari juga di Masjid At-Taqwa di Kitabul Jami', hadis yang ketiga atau keempat di bab Al-Bir Wasilah. Bukan di bab Al-Adab. Di bab Al-Adab kita telah pelajari, alhamdulillah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-birru husnul khuluq. Al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah baiknya akhlak. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yatali'a alaihin nas. Dan
dosa itu, keburukan itu adalah apa-apa yang membuat jiwa tidak tenang dan engkau tidak menyukai orang melihatnya. Orang melihatnya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Abdul Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi di dalam Al-Birri was Shadaqah pada bab tafsir Al-Bir wal Itsm. Itu terdapat di dalam Sahih Muslim. Jadi hadis ini sahih, jelas kesahihannya. Lanjutnya Imam An-Nawawi membawakan dua hadis di sini riwayat yang kedua yaitu dari Wabisah. Wabisah ibni Ma'bad radhiyallahu anhu qala, dari Wabisah ini seseorang yang datang ke Madinah juga bersama 10 orang kaumnya. Sama kasusnya sama beritanya, kisahnya dengan An-Nawas bin Sam'an. Datang ke Madinah, lalu kembali lagi ke daerahnya. Tadi terbalik itu. Yang kembali ke Damaskus, menetap di Damaskus adalah yang periwayat kemudian Wabisah ini, bukan Sam'an. Lalu dia mendatangi Rasulullah, ataitu Rasulullah SAW faqal, dia mendatangi Nabi SAW lalu bertanya, "Jita tas'alu an al-bir wal itsm?" Apakah engkau datang untuk menanyakan tentang kebaikan dan dosa atau keburukan? Qultu na'am. Lalu aku menjawab, na'am. Qal istafti qalbak, maka mintalah fatwa dari hatimu. Bertanyalah dengan hatimu. Al-birru matma'annat ilaihi nafs, yang membuat jiwa tenang, itulah kebaikan. Wa tama'anna ilaihil qalb, dan membuat hati tentram. Wal itsmu, dan dosa itu ma haka fi nafsika wa taraddaha fi sadr, yaitu dosa adalah apa yang membuat jiwamu tidak tenang, yang membuat ragu-ragu dan membuat dadamu tidak tenang. Wa in aftakan nasu wa aftuk, meskipun manusia memberikan fatwa kepadamu. Jadi ini adalah hadis yang kedua, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, begitu juga Imam Ad-Darimi di dalam musnad apa sunannya tadi? Di dalam musnadnya juga. Setahu kita Ad-Darimi ini memiliki sunan Ad-Darimi, karena dia termasuk dalam kutubut tis'ah, kutubus sitah, yang 2 sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, 4 sunan, At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah, lalu ditambah dengan Muwatta'nya Imam Malik, lalu ditambah dengan Musnad Imam Ahmad, satu lagi baru Sunan Ad-Darimi. Ini disebutkan musnad dan kita tidak mengetahui apakah ini musnad yang dimaksud adalah musnad kitab tersendiri atau musnadnya Sunan Ad-Darimi. Wallahu taala a'lam. Baik, kita memetik pelajaran dari hadis yang mulia ini. Berkata Ibnu Hajar Al-Haytami bahwasanya hadis ini termasuk dari min jawami'ul kalim, hadis yang pendek tetapi memiliki makna yang luas. Hadis yang mulia ini adalah poros dari seluruh kebaikan dan poros dari seluruh keburukan. Karena di sini akan diketahui kebaikan itu bagaimana. Kebaikan ini porosnya, dan begitu juga dengan keburukan ini porosnya. Jadi semuanya mencakup. Cakupannya luas. Cakupannya seluruh kebaikan dan seluruh keburukan. Kalau kita pelajari lebih dalam, maka ini banyak sekali faedahnya yang dibawakan oleh para ulama di dalam mensyarahnya. Namun kita ambil sebagian yang di antara yang pokok, di antara yang penting, yang insyaallah ini akan pernah juga kita pelajari di hadis sebelumnya, tetapi ini yang kita ambil poin-poin petikan pelajaran di dalam hadis yang kita bahas di malam ini adalah yang paling penting. Maksudnya semuanya penting, namun kita pilih
berapa pelajaran yang seandainya kalau kita sebutkan semuanya, maka tidak sempat waktu kita untuk menjelaskannya. Tapi hadis yang mulia ini diawali dengan albir. Albir yaitu kebaikan. Kata-kata albir itu apabila dikaitkan dengan kata-kata takwa, seperti dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Albir di sini merupakan amalan seseorang terhadap sesamanya. Jadi kebaikan di sini maksudnya adalah muamalah seseorang terhadap sesama kaum muslim atau sesama makhluk. Adapun takwa di sini adalah bagaimana hubungan seseorang, muamalah seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apabila disandingkan albir dengan at-taqwa, maka maksudnya demikian. Jadi di lanjutan ayat tersebut dijelaskan wala ta'awanu 'ala itsmi wal udwan, dan jangan saling tolong-menolong di dalam itsm, dalam keburukan dan permusuhan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, apabila itu dilekatkan dengan kedua orang tua, birrul walidain maksudnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi lawannya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Lalu secara makna itu adalah mencakup ibadah, baik itu ibadah yang batin, yang zahir dan batin. Masalah kebaikan, baik itu yang tampak maupun dalam batin, seperti keimanan. Ini kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalakal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wa kitabi wan nabiyyin, sampai ulaika humul muttaqun. Sampai ulaika humul muttaqun dalam surah Al-Baqarah ayat 107. Ini menjelaskan bahwa albir yang dimaksud di sini adalah kebaikan yang mencakup baik itu yang tampak, yang zahir maupun yang batin. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu disebutkan di dalam hadis ini albirru husnul khuluq. Albir husnul khuluq, kebaikan itu, kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Seolah-olah ini ada pembatasan bahwa seseorang kebaikan itu cuma akhlak yang baik. Ini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah yang mensyarahnya bahwasanya ini adalah karena akhlak yang baik adalah termasuk ibadah yang utama. Termasuk ibadah yang utama. Jadi jangan kita meyakini bahwa ibadah itu yang ibadah-ibadah asli yang kita ketahui, yang kita pelajari di rukun Islam seperti salat, puasa, zakat. Bukan itu saja. Dan ini termasuk ibadah yang utama juga, yaitu dengan akhlak berbaik, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ini termasuk utama juga. Nanti keutamanya insyaallah akan kita bawakan beberapa dalil bagaimana pentingnya kita berakhlak mulia. Jadi bukan patokannya sama dengan hadis Nabi, al-hajju arafah. Haji itu arafah. Seolah-olah ibadah haji, manasik haji itu wukuf di arafah. Tidak. Padahal kita mengetahui mulai dari ihramnya, ada sa'inya, dan semuanya melempar jamar, banyak manasik-manasik. Cuman dijelaskan oleh Nabi bahwa al-hajju arafah. Karena poin ibadah yang termasuk rukun yang paling pokok adalah wukuf di arafah. Jadi kita kaitkan dengan hadis ini, al-birru husnul khuluq, maksudnya orang yang berakhlak baik, berperangai berbudi pekerti mulia, bahwa dia adalah termasuk dari amalan yang utama selain amalan-amalan yang terdapat dalam rukun Islam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi akhlak, kita ambil patokan kita kepada Nabi kita tercinta, karena seluruh ibadah harus kita kaitkan kepada Nabi kita tercinta, bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Siapa yang
memujinya, bukan manusia saja, bukan orang-orang Quraisy ketika itu. Allah Jalla wa'ala yang memuji Nabi SAW baik akhlak beliau. Dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau memiliki perangai yang agung, perangai yang mulia. Di dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir membawakan bahwasanya ketika seseorang bertanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka Ummul Mukminin menjawab, kana khuluqul Quran. Adalah akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang paling berilmu di antara seluruh umatnya. Dan Nabi SAW yang seluruhnya mengamalkan Al-Quranul Karim dan menjauhi larangan yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Nabi SAW. Sehingga dikatakan oleh ulama bahwa Nabi SAW adalah Al-Quran berjalan. Karena seluruh tingkah laku Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sesuai dengan Al-Quranul Karim. Mengenai takwa, diperintahkan untuk bertakwa. Nabi SAW yang paling bertakwa. Untuk menjauhi keburukan, Nabi yang paling pertama menjauhkan keburukan. Itu makanya disebutkan akhlak Nabi Al-Quran oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dan dikatakan oleh ulama bahwasanya Nabi SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Lalu kita bawakan tentang keutamaan akhlak yang mulia beberapa riwayat. Ini sebenarnya banyak. Dan Imam At-Tirmizi itu sampai beberapa hadis yang dibawakan tentang keutamaan akhlak yang mulia. Kita ambil beberapa riwayat yang di sini kita bawakan riwayat dari Imam Ahmad di dalam musnadnya, bahwasanya seseorang yang memiliki, yang Allah anugerahkan akhlak yang mulia, maka ini adalah merupakan timbangan yang berat di hari kiamat kelak. Laisa syai'un athqala fil mizan min khulqin hasanin. Jadi tidak ada sesuatu yang berat timbangannya di mizan kelak melainkan akhlak yang baik. Lalu kita bawakan riwayat selanjutnya tentang keutamaan orang yang berakhlak mulia. Bahwasanya orang yang berakhlak mulia adalah orang yang bisa mencapai makom kedudukan orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan sholat di malam hari. Orang yang berakhlak mulia. Jadi meskipun dia misalnya tidak sanggup karena faktor usia atau penyakit, tidak bisa melakukan puasa. Ini contoh misalnya puasa yang sunat-sunat. Dia bisa menggapainya, seseorang akan bisa menggapainya dengan berakhlak mulia. Nabi SAW bersabda, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, innar rajula, sesungguhnya seseorang, liyudrika bihusni khuluqi darajata as-shaim wal qaim. Sesungguhnya seorang bisa mencapai derajat orang yang berakhlak mulia, bisa mencapai derajat orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan sholat di malam hari. Allahu Akbar. Bagaimana keutamaan orang yang berakhlak mulia. Selanjutnya, Imam At-Tirmizi dalam sunannya menjelaskan, membawakan riwayat tentang bagaimana kedudukan di akhirat. Kedudukan seorang berakhlak mulia di akhirat kelak. Bahwasanya orang yang berakhlak mulia, majlisnya itu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqa. Jadi orang yang paling dekat di antaramu, majlisnya, tempat duduknya, kedudukannya di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antaramu. Ini sesuatu, banyak sekali keutamaan-keutamaan bagaimana keadaan orang yang berakhlak mulia, bagaimana dia memperoleh, dan begitu juga seorang suami. Seorang suami bahwasanya dia sebaik-baik akhlaknya seharusnya kepada istrinya. Sebaik-baik khairukum min khairi ahli wa ana khairum min ahli. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi sebaik-baik kamu adalah
orang yang baik akhlaknya kepada keluarganya, maksudnya istrinya. Dan kata-kata ahli di sini disebut kadang-kadang itu ahli seluruh keluarga, juga anak-anak, dan terkhusus ini istri. Karena istri ini adalah cobaan bagi laki-laki, cobaan karena istri lemah, yang kaca yang mudah pecah, yang dari tulang rusuk yang bengkok, dan terkadang pelampiasan kemarahan. Pelampiasan kemarahan, misalnya ada masalah, itu yang kena imbasnya biasanya di rumah istrinya. Sementara Nabi SAW adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Dan bagi kita ingatkan kembali bahwasanya selain kepada kedua orang tua, alhamdulillah misalnya kita masih dikaruniakan orang tua keduanya, atau salah seorang keduanya, salah satunya, atau tidak sama sekali, mungkin bisa dengan doa atau dengan kerabat orang tua, maka merekalah yang layak untuk mendapatkan kebaikan. Dan ini sebagaimana hadis disebutkan, kepada siapa aku berbuat baik, yang layak berbuat baik ya Rasulullah, kita riwayat sana mana. Lalu Nabi SAW menjawab, ummuk, ibumu. Summaman, 3 kali dijawab ummuk, yang keempat baru abuk, yang keempat baru bapakmu. Ini keutamaan tentang berbakti kepada orang tua, ini enggak tanggung-tanggung juga keutamaannya. Dan merekalah yang paling layak mendapat bakti kita, dan kemudian baru yang di rumah kita adalah istri kita. Jangan sampai istri itu sama teman-teman kita bisa bergaul di luar dengan senyuman, dengan ditraktir. Terkadang istri kita jangankan untuk ditraktir, terkadang kita tidak pernah menanyakan keadaannya. Apakah Nabi SAW, walaupun Allah anugerahkan alhamdulillah dengan istri yang banyak, melakukan poligami, tetapi Nabi SAW menjaga perasaan-perasaan istrinya. Lalu bagaimana istrinya menjelang mau istirahat, tetap mendengarkan keluhan istrinya. Hadis yang sangat panjang yang kita ketahui bagaimana Nabi SAW mendengarkan cerita Aisyah radhiyallahu anha tentang tipe-tipe laki-laki. Ada berapa belasan tipe laki-laki yang semuanya didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini si A tipenya begini, yang nomor 2 tipenya begini. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat yang panjang diriwayatkan Imam Bukhari. Bagaimana Nabi tetap mendengarkan, dan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh suri tauladan bagi kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerapkan Islam ini. Jadi kita jangan mempersempit ruang Islam itu. Seolah-olah dengan suatu organisasi, suatu bendera, suatu kelompok pengajian saja, tidak. Patokan kita dalam beragama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita mematok bahwa pengajian saya, organisasi saya, partai saya, ini kita dengan sendirinya telah melakukan pengecilan, pengkerdilan terhadap agama kita. Tetapi seandainya kita berporos kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan luas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerapkan Islam itu seluas-luasnya. Dan itulah ketenangan di dalam ibadah. Ketenangan di dalam ibadah apabila kita penuhi syaratnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sebenarnya ketenangan. Betapa banyak ini contoh kasus orang-orang yang umroh melakukan umroh berkali-kali. Melakukan umroh, setelah nanti pergi ke Tan'im, ke tanah halal lagi, mereka mikot lagi di situ, langsung umroh lagi berkali-kali karena tidak puasnya mereka dengan kebaikan. Namun sebenarnya kalau seandainya apa yang mereka lakukan manasiknya sesuai dengan Nabi, bagaimana Nabi dalam perjalanan melakukannya, maka itu sebenarnya sudah cukup. Itulah yang ketenangan yang kita belajar bagaimana sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan perasaan kita, bukan dengan anggapan kita. Itu harus kita dudukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang datang ke salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan ibadah Nabi SAW. Bagaimana ibadah Nabi SAW? Lalu mereka berazam bahwasanya ada yang setiap harinya berpuasa. Yang kedua,
tidak tidur semalaman. Karena ini melalaikan, semuanya akan melalaikan. Istilahnya bagaimana supaya ibadahnya, sedangkan Nabi saja seperti itu, kita harus lebih. Dan yang ketiga, mereka tidak menikah. Karena berkeluarga itu akan melalaikan, akan tidak membuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW mengatakan bahwasanya ada suatu kaum kada wa kada wa kada, dijelaskan ada suatu kaum yang begini-begini. Di sini kita ambil contoh bahwasanya Nabi tidak menghukumi person seseorang. Coba si fulan mengatakan begini, tidak, Nabi mengatakan ada suatu kaum begini. Indahnya bagaimana Nabi yang membuat orang pelakunya tidak tersinggung, tidak apa. Tapi Nabi menyebutkan ada suatu kaum begini. Jadi kalau masalah dakwah, masalah menasihati, kita contoh saja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi menasihati, akan nasihatnya sampai namun tidak melukai perasaan. Itulah bagaimana kalau kita, ya, itu anugerah terbesar di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kalaulah itu kita ketahui, alangkah bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Atas nikmat bagaimana kita berusaha untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi SAW menyangkalnya bahwa Nabi SAW ada juga sholat, ada juga istirahat, tidur. Nabi SAW ada puasa dan ada juga tidak. Dan Nabi SAW menikahi wanita. Lalu di akhirnya Nabi memberikan kata kunci, man raghima an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk dalam golonganku. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara keutamaan akhlak-akhlak mulia, dan banyak sekali sebagaimana kita sebutkan, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak mulia, sampai-sampai Nabi mencontohkan albir husnul khuluq, seolah-olah kebaikan itu hanya akhlak yang mulia, seolah-olah kebaikan itu hanya akhlak mulia. Nah, ini saking pentingnya kita berakhlak mulia. Lalu bagaimana dengan seseorang yang bisa meraih akhlak mulia? Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, bahwasanya akhlak mulia itu, akhlak yang mulia, akhlak yang baik bisa diperoleh dengan latihan, kesungguhan. Dengan kesungguhan dan berusaha terus. Itu bisa dilatih. Orang dahulu, orang-orang tua kita pernah mengatakan bentuk yang tidak bisa dirubah, namun perangai budi pekerti itu bisa dirubah. Apa istilah yang lebih bahasa budi pekerti itu? Ada yang tahu bahasa yang lama itu, sudah hilang bahasanya. Kalukai, tahu kan? Kelakuan itu kalukai. Pernah dengar waktu kecil? Kalukainya nak tanggung-tanggung katanya. Maksudnya itu kelakuan, kalukai. Itu bahasanya udah sirna itu. Sudah tidak mengenal orang lagi dengan istilah-istilah yang lama itu. Istilahnya maksudnya kelakuan, atau mungkin mantiko masih tahu kita kan. Kalau dia buruk perangainya, orang tuh mantiko katanya kan. Mantiko katanya. Mantiko mana perangainya katanya. Waktu kecil-kecil kita masih mendengar bagaimana seseorang anak apabila dia usil dikatakan oleh orang-orang bapak-bapak atau ibu-ibu mantiko. Jadi ini pengaruh akhlak ini sangat membekas, sehingga dengan akhlak itu seseorang yang bisa menilai kita secara zahirnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kita berdoa. Sebenarnya ini telah kita bahas juga tentang akhlak di pelajaran kita sebelum-sebelumnya. Bagaimana ketika kita berdoa, ketika bercermin, kita berdoa minta akhlak yang mulia. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsinu khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baikkan rupaku, maka perbaiki juga akhlakku. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak-akhlak yang mulia. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala menggabungkan istilahnya, memberikan kaedah pokok dari akhlak. Semua akhlak itu dijadikannya di dalam tiga ungkapan beliau ini, bahwasanya hakikatku husnul khuluq, bahwasanya hakikat dari akhlak yang baik itu yang pertama bazlul ma'ruf
yaitu berbuat baik kepada orang lain. Semua bentuk kebaikan. Dan satu, dua, berapa hadis kita bawakan, yaitu mengenai sedekah itu banyak sekali. Banyak sekali sedekah itu. Bukan sekedar harta saja. Banyak sedekah itu. Membantu seseorang, mendamaikan seseorang, tasbih, tahmid, tahlil. Banyak sekali sedekah itu. Banyak sekali sedekah yang kita alhamdulillah telah pelajari di hadis-hadis sebelumnya di dalam matan ini. Lalu Imam Hasan al-Basri mengatakan waqaful adza, yaitu tidak melakukan menahan diri kita untuk melakukan keburukan dari orang lain. Pertama, kita memberikan kebaikan, berlaku baik kepada orang lain. Yang kedua, yaitu menahan diri kita agar tidak memperlakukan orang dengan buruk. Menjaga agar kita tidak melakukan keburukan kepada orang lain. Ini selain memberi kebaikan, kita juga terkadang orang memberikan bisa dia, tetapi dia juga melakukan keburukan juga, bisa bercampur. Jadi selain kita memberikan kebaikan, lalu jaga juga diri kita agar tidak memberikan keburukan kepada orang lain. Lalu disebutkan yang ketiga, wa talaqatul wajh, yaitu dengan wajah yang berseri-seri karena tersenyum. Nah, ini tiga kalau kita telah bisa dengan tiga ini, insya Allah Allah telah berikan anugerah kepada kita berupa akhlak yang baik. Ini diantara tiga pokok yang disebutkan oleh Al Hasan al Basri rahimahullahu taala tentang pokok dari akhlak yang mulia. Lalu disebutkan oleh di dalam hadis ini sam'an bahwasanya al-itsmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Itu dosa, itu keburukan itu yang membuat hatimu tidak tenang dan engkau tidak menyukai orang lain mengetahuinya. Itulah tanda bahwa itu adalah merupakan dosa, merupakan maksiat. Jadi barometer dari kita mengetahui kebaikan. Begitu juga dengan keburukan adalah yang utama adalah Al-Qur'an, Kitabullah. Itulah sumber. Di sini dijelaskan di Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, ini kebaikan, ini keburukan dijelaskan. Begitu juga dengan keburukan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang keberapa itu? Inna halalan bayyinun wa haraman bayyinun. Hadis kelima, keenam. Dijelaskan bahwa yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas, dan di antara keduanya umur mutasyabihat, ada perkara yang syubhat. Ini sudah dijelaskan semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara. Namun di sini terkadang kita mendapati kasus yang kita tidak mengetahui hukumnya, dan kita pun seandainya bertanya pun tidak memungkinkan, sementara ini mendesak. Maka disinilah peran untuk minta fatwa ke dalam hati. Maksudnya hati yang bagaimana? Apakah hati semua orang? Tidak. Hati yang fitrah, hati yang senantiasa dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim, hati yang senantiasa mempelajari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati yang seperti itu. Bukan hati ahli maksiat. Ahli maksiat dia menganggap bahkan sebagaimana kita jelaskan, hati itu ada yang terbalik. Maksudnya terbalik, yang haram jadi halal dan halal menjadi haram. Itu hati yang terbalik. Yang dia tidak bisa membedakan lagi mana yang buruk, mana yang baik, dan mana yang buruk. Karena telah biasa dengan kelezatan maksiat yang sementara, sehingga dia tidak bisa kembali dari lumpur maksiat itu, seolah-olah itu sudah biasa. Waliyahzubillah, ini adalah azaban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah campakkan kita, Allah telah acuhkan kita, sehingga kita menjadikan maksiat itu seolah-olah itu biasa. Waliyahzubillah. Ini adalah azaban bagi kita sebelum azaban yang membakar kita di akhirat kelak. Ini hati-hati bagi kita bahwasanya, kenapa kita katakan hati yang senantiasa fitrah, yang bisa menyebutkan seperti itu? Karena setiap seseorang berbuat maksiat, maka ada noda-noda hitam di dalam hatinya.
Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran yang disebutkan oleh Nabi SAW dijelaskan, ditafsirkan dalam ayat dalam surah Al-Mutaffifin itu bahwasanya noda-noda hitam. Setiap kita berbuat keburukan ada titik noda hitam di hati kita. Apapun pandangan mata, lisan kita, pendengaran kita, ada itu keburukan, maka akan ada tumbuh titik-titik hitam. Dan apabila itu kita lazimkan maksiat, banyak maksiat kita lakukan, maka gelaplah hati kita. Tidak ada cahaya lagi. Tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah, Zan. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Dan kita teringat akan ketika Mu'az bin Jabal diutus oleh Nabi SAW. Ketika itu Nabi bertanya, dengan apa memutuskan perkara? Maka Mu'az menjawab, dengan kitabullah. Begitu juga dengan sunnah Nabi SAW. Lalu yang ketiga, jika engkau tidak mendapat ya kitabullah dan sunnah Nabi SAW, dengan apa? Lalu Mu'az menjawab, ijtihad dengan hati. Berijtihad sungguh-sungguh. Berijtihad dengan sungguh-sungguh, karena kalau seandainya orang itu biasa dengan kebaikan, insya Allah Allah akan berikan kebaikan juga dari ijtihadnya. Itulah yang bisa kita sampaikan, yang kita jelaskan secara ringkas di malam yang berbahagia ini. Dan alhamdulillah kita telah selesaikan hadis yang ke-27. InsyaAllah di pekan depan akan kita sambung lagi ke hadis yang ke-28 insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.